Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Erna Stianingrum MPD selaku PLT SMA Budi Mulya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasek Kesiswaan Kurikulum Humas yang saat ini bisa hadir. Yang kami hormati Ibu Betty selaku kolektor SPP yang ini alhamdulillah bisa hadir, dan Bapak Ibu perwakilan dari Pondok Pesantren Sumber Barokah yang insya Allah nanti akan diwakilkan oleh Pak Fauzan, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali dari calon siswa-siswi kami SMA Budi Mulya Teluk Jambe Karawang tahun pelajaran 2023-2024. Dan tak kalah pentingnya yang kami banggakan, yang kami cintai, dan yang kami tunggu-tunggu, siswa-siswi kelas 10 yang nanti akan bergabung dengan kami. Pertama-tama pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita lanjutkan pada beberapa acara sesi yang sudah kita siapkan, terlebih dahulu kita ucapkan syukur kepada Allah pada malam hari ini, limpahan nikmat, karunia, dan hidayah dari Allah alhamdulillah tercurahkan kepada diri kita, sehingga bukti nyatanya sampai saat ini, sampai kita bertemu bermuajah dalam virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah bukti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semuanya kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya ucapan syukur kepada para wasilatul hidayah, para perantara agama yang telah beramal soleh memperjuangkan, melestarikan Quran hadis jamaah ini, sehingga agama hak ini, hidayah dari Allah ini benar-benar sampai kepada kita dan kita bisa menetapinya. Semua amal solehnya kita doakan dengan kalimat syukur alhamdulillah jazahumullahu khairah. Dan kepada Bapak Ibu, para siswa-siswi, seluruh peserta kegiatan pada malam hari ini, atas kehadirannya disyukuri alhamdulillah. Allah paling manfaat, lancar, dan barokah. Bapak Ibu, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, saya yang nanti insya Allah akan berusaha memandu acara kegiatan pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama kami adalah Muhammad Turkosin. Kebetulan kami di SMA Budi Mulya diberikan tambahan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat atau Humas. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa step kegiatan yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Sembari saya juga akan memperkenalkan, dan juga nanti Bapak Ibu pemateri akan berkenalan sendiri juga. Yang pertama pembukaan dari kami, kemudian yang kedua materi pengantar dari Bapak Kepala Sekolah yang saat ini akan diwakili oleh Ibu PLT, Ibu Erna Stianingrum MPD. Selanjutnya materi kurikulum merdeka dan tata tertib sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Nurliana. Kebetulan beliau sebagai Waka Kurikulum di SMA Budi Mulya. Selanjutnya ada materi terkait dengan program yang ada di Pondok Pesantren Sumber Barokah yang akan dibawakan oleh Bapak Fauzan. Kemudian yang selanjutnya adalah materi sistem pembayaran yang diberlakukan di SMA Budi Mulya, yaitu via IDN yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ibu Betty. Dan terakhir adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Suprapto. Bapak Ibu, demikian tadi rangkaian kegiatan acara yang akan kita lalui bersama. Sebelum kita masuk ke acara
saya ingin mengabsen dan perkenalan terlebih dahulu kepada beberapa narasumber yang akan mengisi pada malam hari ini. Dan tak lupa kami juga sampaikan jazakallahu khairah wabil khusus kepada Bapak operator kami, Bapak Ridho Robi yang selalu senantiasa menemani kami di dalam kegiatan Zoom pada malam hari. Baik, mohon izin, mohon bantuan Bapak Ridho. Nanti yang kami sebut mohon ditampilkan layarnya karena ini sistem perkenalan. Yang pertama kita perkenalkan beliau adalah PLT di SMA Budi Mulia, Ibu Erna Setianingrum. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Ibu Erna Setianingrum, PLT dari SMA Budi Mulia. Kebetulan Bapak Agus sebagai kepala sekolah saat ini Allah berikan izin untuk datang ke Baitullah atau sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi sementara ada Ibu Erna Setianingrum. Yang selanjutnya mohon izin Pak Ridho kembali Ibu Nurliana sebagai waka kurikulum di SMA Budi Mulia. Ibu Nurliana. Nah, ini sudah ada nih Ibu Nurliana. Iya, ini beliau Ibu Nurliana sebagai kurikulum di SMA Budi Mulia. Kemudian kami perkenalkan lagi Bapak Suprapto sebagai Wakil Kesiswaan Bidang Sarpras atau Sarana Prasarana. Bapak Prapto sudah ada? Saya tidak melihat Bapak Prapto di mana ini. Oh, belum hadir nih kayaknya. Lewat dulu aja. Oke, saya lewat. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang selainnya nanti akan perkenalan secara mandiri sambil menyampaikan materinya masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mohon izin Bapak Ibu, saya membersamai Bapak Ibu nanti sampai di akhir kegiatan. Kebetulan saya ditugaskan oleh sekolah saat ini mendampingi anak-anak kita yang alhamdulillah mengikuti kegiatan FLS 2N tingkat provinsi. Jadi saya sekarang posisi di Lembang, di Bandung, Bapak Ibu. Di dalam hotel ini, nggih. Teman-teman yang ada di Kerawang ya mohon doanya, Bapak Ibu juga nggih, mohon doanya semoga siswa-siswi kita yang saat ini mewakili Kerawang Allah berikan kemenangan yang barokah. Amin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengantar dari Ibu PLT kepada Ibu Erna Setianingrum MED. Kami persilahkan. Waktu kurang lebih sampai pukul 20.05. Dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pertemuan kali ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Purwanto, yang masih di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji, belum kembali ke tanah air karena sinyal di sana kurang stabil, maka saya diamanati untuk membersamai ayah bunda di rumah beserta anak-anak tercinta. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah paring kita bisa bersilaturahim walaupun dalam keadaan Zoom meeting atau di dunia maya. Terima kasih, alhamdulillah jazakumullahu khairan kepada ayah bunda yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk bersama-sama di sini ya, untuk kami bersamai di SMA Budi Mulia Karawang ini. Kami dari pihak sekolah hanya bisa mempertebal garis-garis samar yang sudah dimiliki bakat dan minat putra-putri ayah bunda. Kami tentunya tidak akan bisa berhasil tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait. Kami akan senantiasa kerjasama berkolaborasi kepada pihak-pihak yang terkait. Program-program kami
adalah berpihak kepada murid. Seperti yang tadi sudah dipaparkan dalam video, kami adanya proyek, itu adalah berpihak kepada murid. Adanya kelas 12 nanti ada bimbingan kuliah, bimbingan wirausaha, bimbingan kerja. Nah, semua adalah untuk mendukung bakat-bakat yang sudah dimiliki oleh putra-putri ayah bunda semua. Ya, kami siap untuk mempertebal garis-garis tersebut dengan dukungan semua pihak. Semua mudah-mudahan bisa sukses dunia akhirat, pondoknya berhasil, sekolahnya berhasil, sejahtera lahir dan batin. Salam bahagia, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hojin, mic-nya masih di mute, Pak Hojin. Mic-nya nyalakan dulu, Pak Hojin. Baik, sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jazakillahu khairan Ibu Erna sudah memberikan sambutan pemaparan pada kegiatan malam hari ini. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi kedua terkait materi kurikulum merdeka. Kita tahu SMA Budi Mulia salah satu pilot project dari Kementerian Pendidikan, sekolah penggerak, dan juga terkait dengan tata tertib yang sudah diberlakukan di SMA Budi Mulia. Yang akan disampaikan oleh Ibu Nurliana, kepada beliau kami persilahkan. Untuk waktu kita batasi sampai pukul 20.15. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Pertama-tama, Bapak Ibu, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul, bertemu walaupun via online ya. Kemudian yang kedua, atas jasa para perantara agama kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan atas kehadirannya, partisipasinya Bapak Ibu orang tua siswa. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Langsung saja karena waktu kita terbatas, saya di sini diminta untuk menyampaikan tentang kurikulum merdeka. Izin share screen ya Bapak Ibu. Aduh, capek zona, kok lagi berpasar-pasaran rumah saya capek zona. Tolong sini. Ini lah. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Udah ikutin sudah. Sudah kelihatan ya? Oke. Di sini saya mau sharing ataupun menyampaikan tentang kurikulum merdeka itu apa sih gitu. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang sudah tahu, tapi mungkin sebagian lagi masih baru dengar gitu. Apa itu kurikulum merdeka? Kalau menurut pengertian dasarnya, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat dari siswa. Jadi ada beberapa hal mendasar yang berbeda dari kurikulum 13. Kurikulum merdeka ini resmi diluncurkan Februari 2022 oleh Kementerian ya, sebagai salah satu program Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini fokus pada materi yang esensial, yang penting, materi inti
Dan satu lagi fokusnya adalah pengembangan karakter profil pelajar Pancasila atau pendidikan karakternya lah yang lebih diutamakan gitu, di kurikulum Merdeka ini. SMA Budi Mulia sudah melaksanakan kurikulum Merdeka 2 tahun pelajaran ya. Tahun ini adalah tahun yang ketiga karena Budi Mulia sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Apa sih karakter tadi nih? Kan tadi di sini fokus utama kurikulum Merdeka itu adalah materinya dicari yang inti dari materi pelajarannya, jadi dibuat sesingkat mungkin, sesederhana mungkin intisarinya apa. Kemudian di sini tambahannya ada penguatan karakter. Kalau di kurikulum 13, penguatan karakter itu memang diadakan terintegrasi dalam setiap mapel. Tidak ada kegiatan khusus untuk pengembangan karakter. Tapi di kurikulum Merdeka, pengembangan karakter ini. Maaf ya. Dulu Bu Nur, suaranya kurang kenceng katanya, Bu Nurnya, volumenya. Maaf. Ya, silahkan. Tes. Mana dia? Sorry. Sampai mana ya? Jadi bingung. Share screen. Terkait karakter, Bu. Oke. Perbedaan karakter. Wow, ini ada yang coret-coret ya. Mau amal soleh untuk ketertiban, nggih. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, saya mau lanjutkan tentang pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Ini materi yang baru di kurikulum 13. Kalau di K13 itu nggak ada penguatan karakter. Di kurikulum Merdeka ada penguatan karakter untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 profil. Kalau dalam jamaah itu ada 6 tobiat luhur. Kalau di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini Pak Rido mungkin bisa bantu setting yang bisa mengakses, terbatas kali ya Pak ya. Supaya nggak coret-coret ini. Pak Rido monitor, minta Mas Soleh bisa dikondisikan Pak Rido. Saya cari dulu orangnya nih, belum ketemu. Bisa diumumkan ya. Bapak Ibu sekali lagi ya, nggih, Bapak untuk Ibu menjaga kondisivitas sama Mas Soleh bisa saling menghargai nggih. Ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Monggo. Profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan akhir dari kurikulum Merdeka ini ada 6. Yang pertama, bagaimana pelajar Indonesia itu bisa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan punya akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia diharapkan bisa punya karakter mandiri, bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif gitu. Ini 6 karakter ini yang menjadi target pendidikan di Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Harapannya pelajar Indonesia bisa punya karakter ini setelah lulus dari SMA nanti. Nah, apa saja sih paradigma baru di kurikulum Merdeka? 1, pembelajaran itu berpusat pada siswa, sehingga yang diutamakan tuh ya siswanya. Siswa ini yang menjadi pusat perhatian dalam pendidikan kurikulum Merdeka. Terus bagaimana selanjutnya? Pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kesiapan anaknya. Anaknya udah siap nggak untuk belajar materi yang baru? Atau jangan-jangan materi yang sebelumnya masih ketinggalan? Bagaimana minatnya? Anak ini interestnya, tertariknya itu kemana? Kalau anak itu minatnya memang ke olahraga, misalnya ke bola, ya tidak mungkin anak itu bisa kita paksakan untuk pintar matematika. Kemudian kebutuhan belajarnya apa? Ini PR untuk Bapak Ibu guru, sehingga di kurikulum Merdeka, guru itu harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang beda-beda, nggak all size dalam satu kelas. Jadi dalam satu kelas materinya sama, bisa jadi perlakuannya tidak sama, tergantung kesiapan anak, minatnya, dan kebutuhannya. Nah, untuk tahu ini, tahu kesiapan, minat, dan
kebutuhan belajar siswa, maka dilakukan yang namanya asesmen diagnostik. Mungkin Bapak Ibu sudah ngisi link ya. Ada asesmen diagnostik yang sudah di-share oleh Bu Erna, itu dibuat oleh guru BK kita. Ini tujuannya untuk mengetahui profil belajar, cara belajarnya, gaya belajarnya anak. Gaya belajarnya seperti apa. Kalau kesiapan belajar, itu nanti yang melakukan diagnostik adalah guru mapel. Jadi sebelum memasuki bab baru, materi baru, guru mapel tuh harus melakukan diagnostik dulu supaya tahu. Oh, ini anak udah siap untuk materi ini. Oh, ini anak materi sebelumnya dia belum bisa, materi prasyaratnya. Sehingga perlakuannya harus seperti apa. Nah, kemudian berikutnya yang berbeda adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini kurikulum Merdeka ada P5. Di kurikulum sebelumnya tidak ada P5. P5 ini adalah kegiatan pembelajaran kokurikuler. Jadi di luar pembelajaran kognitif seperti biasanya. Nanti kita akan bahas apa itu P5. Yang jelas Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengingatnya bahwa di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5. Jadi kalau sekolahnya sudah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berarti sudah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian di kurikulum Merdeka tidak ada ujian nasional. Ujian nasional dihilangkan, adanya asesmen nasional. Ya. Asesmen nasional ini nanti bukan untuk menilai siswanya, tapi untuk menilai sekolahannya. Jadi anak kelas 1 diambil sampelnya berapa orang, biasanya ada presentasinya, biasanya sekitar 40-50 orang untuk melihat kemampuan literasi numerasi dari peserta didik. Kemudian sesudah 1 tahun, saat mereka kelas 11, itu nanti ada asesmen lagi. Anak yang sama, dicek progresnya literasi dan numerasi dari perlakuan di sekolah selama 1 tahun itu seperti apa. Nanti yang dapat rapot bukan siswa, rapot pendidikan ya, yang dapat dari asesmen nasional itu adalah sekolahannya. Kemudian di kurikulum Merdeka, penilaian ini merupakan bagian dari pembelajaran. Sehingga penilaian itu lebih banyak pada penilaian proses, bukan penilaian akhir. Sehingga Bapak Ibu sama-sama dipahami, sama-sama dimengerti, dan disampaikan juga ke anak-anak. Biasanya anak itu lebih mengagungkan pada penilaian akhir. Ini ulangan akhir, kenaikan kelas, semuanya harus dipersungguh banget gitu. Selama proses kadang-kadang cenderung bisa digampangkan. Yaudahlah izin aja. Nih ada saudara di Jawa nikahan, izin seminggu nggak ikut sekolah. Nih ada kakaknya menikah, yang menikah kakaknya. Adiknya izin 2 minggu, persiapan sampai selesai gitu. Nah, ini diharapkan tidak lagi terjadi di kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka, penilaian itu dilihat dari prosesnya, dari kehadirannya, dari pada saat anak mengikuti pembelajaran, keaktifannya seperti apa. Justru itu penilaian yang nanti akan menyumbangkan persentase yang besar di rapotnya. Kemudian di kurikulum Merdeka, ini lebih mengutamakan pada pengalaman pembelajaran dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka ini lebih menghargai keberagaman dari anak-anak, tidak ada penyamarataan target. Jadi misal, matematikanya harus 80, semua harus 80. Tidak seperti itu, tapi disesuaikan dengan karakter dari anaknya masing-masing, minat dan bakatnya. Kemudian yang lebih kita utamakan adalah bagaimana anak bisa menikmati proses pembelajaran itu, bisa mendapat banyak pengalaman dari proses pembelajarannya. Dia berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak hanya fokus pada menghafalkan materi yang ada di buku. Jadi tidak textbook. Di kurikulum Merdeka semua anak itu istimewa dengan bakatnya masing-masing, sehingga Bapak Ibu nanti pada saat pembagian rapot semester 1, semester 2, jangan lagi bertanya ke wali kelasnya, Bu, anak saya ranking berapa? Gitu. Di kurikulum Merdeka tidak ada perankingan berdasarkan nilai. Karena tadi setiap anak istimewa. Anak yang pinter silat, ya dia akan sangat istimewa di
silatnya, dia akan memberikan prestasinya di bidang silat. Tidak mungkin kita bisa paksakan dia untuk berprestasi di bidang matematikanya, sainsnya, atau ekonominya gitu. Sehingga selama ini di kurikulum sebelumnya dia adanya peringkat kelas berdasarkan nilai, ini hanya memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kecerdasan akademik. Sedangkan kecerdasan non-akademiknya tidak kita apresiasi. Nah, maka di kurikulum 13 kurikulum Merdeka ini tidak ada sistem peringkat kelas. Kemudian kabar gembiranya, semua siswa yang sudah mengikuti proses pembelajaran ini punya hak untuk naik kelas. Jadi minim sekali siswa untuk tidak naik kelas di kurikulum Merdeka. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa tadi pembelajaran di kurikulum Merdeka mengutamakan pada pengalaman pembelajaran. Jadi jangan sampai jadi salah kaprah. Wah, kalau kayak gitu enak dong, mau sekolah nggak sekolah naik kelas semua. Tidak. Ini tadi catatannya, yang naik kelas adalah yang sudah mengikuti proses pembelajaran. Jadi diutamakannya adalah prosesnya. Halo. Ya. Nah, apalagi yang berbeda nih di kurikulum Merdeka? Nih, yang pertama ini nih yang nggak ada di sekolah yang belum kurikulum Merdeka. Kelas 10 itu belum ada peminatan atau belum ada penjurusan. Di kelas 10 itu pelajarannya masih umum, sama dengan kelas 9 waktu di SMP. Nanti di akhir tahun, di semester 2 ya, ini siswa perlu menyiapkan diri untuk menentukan mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12. Ini nanti kita mulainya dari Januari. Dari Januari 2024 ya. Itu nanti kita mulai dari sosialisasi ke orang tua, konseling dengan guru BK, ada psikotesnya, ada angketnya. Untuk menggali tadi minat anak tuh kemana sih? Ke mapel apa yang mereka lebih nyaman dalam belajarnya. Kemudian disesuaikan nanti kuliahnya mau kemana. Ini perlu kerjasama antara guru BK, kelas 10 nih guru BK-nya Pak Prapto, nanti bisa kenalan Bapak Ibu ya. Kemudian wali kelas, untuk saat ini wali kelas kami belum rilis, tapi amal soleh Bapak Ibu orang tua, orang pertama kontak number yang wajib Bapak Ibu simpan adalah kontak numbernya wali kelas. Harus, jangan sampai Bapak Ibu anaknya sekolah nggak tahu wali kelasnya siapa. Karena di situ adalah ajang komunikasinya sekolah adalah wali kelas. Juru bicaranya sekolah ya wali kelas, penghubung orang tua dengan sekolah juga wali kelas. Nanti sesudah diumumkan pembagian tugas wali kelasnya, insya Allah nanti kita akan ada WA group dengan orang tua siswa, silahkan dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Jadi antara guru BK, wali kelas, dan orang tua, ini bekerja sama mendampingi anak untuk memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 nantinya. Di kelas 10 nih mata pelajarannya masih umum, sama dengan di SMP ya Bapak Ibu, semuanya dapat. Sedangkan di kelas 11-nya nanti, siswa ini bisa milih pelajaran sesuai dengan yang dia suka dan dengan mempertimbangkan jurusan apa nanti yang akan diambil saat di perguruan tinggi sesudah lulus dari SMA. Nah, di SMA Budi Mulia ini kita nyiapkan ada 4 paket mata pelajaran pilihan yang anak-anak bisa pilih. Kira-kira seperti ini. Selain siswa juga dapat mata pelajaran wajib. Nurliana. Ya, siap Pak. Gimana Pak? Saya lanjut ya. Ini nanti penjelasan tentang memilih mata pelajaran dan seterusnya nanti kita akan mulai di semester 2. Ini hanya untuk gambaran Bapak Ibu bahwa di kelas 10 atau kelas 1 belum ada penjurusan. Penjurusannya nanti kelas 2, kelas 3. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita sedikit bahas apa sih P5. Dari tadi Ibu bilang ada P5 nih yang baru. Ntar dulu nih, ini kok saya Oke. Ya. P5 itu apa sih? P5 itu kegiatan proyek Bapak Ibu. Kegiatan proyek ini pembelajaran juga, cuman belajarnya itu nggak di kelas, nggak harus di kelas. Bisa jadi di luar kelas, bisa jadi di luar sekolahan, bisa jadi di tempat-tempat yang
Nah, sesuai dengan temanya. Sehingga kegiatan P5 ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pembelajaran sebagai proses untuk tadi menguatkan karakternya yang profil pelajar Pancasila tadi. Bagaimana kegiatan P5 itu bisa menguatkan anak bisa bergotong royong, bisa mandiri, bisa punya akhlak baik, bisa bernalar kritis, dan seterusnya tadi. Kegiatan P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi enggak, oh P5 itu biologi ya, oh P5 itu IPS ya, enggak gitu. P5 itu kegiatannya multidisiplin ilmu, bisa apa saja. Kemudian di kegiatan proyek ini nanti anak-anak itu didesain untuk melakukan investigasi, mengamati, mencari masalah yang ada di lingkungan, kemudian mencari solusinya, apa yang mereka bisa laksanakan sebagai pelajar SMA, dan mengambil keputusan. Proyek P5 ini dilaksanakan dalam periode tertentu, nanti hasil akhirnya bisa jadi produk, bisa jadi suatu kegiatan. Oke. Gimana nih? Nah, ini salah satu contoh proyek P5 yang baru kemarin kita laksanakan, yaitu P5 Suara Demokrasi. Jadi tahun depan kita kan mau pemilu 2024, sedangkan anak-anak kita yang SMA kelas 2, kelas 3 itu tahun depan tuh udah jadi pemilih pemula karena sudah 17 tahun. Tapi rata-rata anak-anak kita tidak tahu pemilu itu apa, bagaimana caranya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya di proyek P5 ini anak-anak kita melakukan simulasi pemilu 2019 sebagai pembekalan pemilih pemula di SMA. Ini kerjasama dengan PPK Kecamatan Teluk Jambe Timur. Jadi kita ngundang narasumber, kemudian kita belajar bareng, kemudian juga melakukan pengimbasan ke sekolah lain. Sesudah itu baru anak-anak menyelenggarakan simulasi pemilu. Sehingga harapannya anak punya pengalaman nanti pada saat pemilu 2024. Nah, selanjutnya, walaupun kurikulum merdeka bukan berarti bebas tanpa aturan ya Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka tetap kita punya batasan, punya peraturan yang harus ditaati. Ini saya sampaikan tata tertib SMA Budi Mulia ada yang berlaku Bapak Ibu. Pertama, memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Jadi walaupun anaknya tinggal di pondok, bukan berarti pakai seragamnya ala Mbah Man, pakai baju apa aja, kemudian pakai sendal, nggak pakai sepatu. Ini lembaga formal, jadi seragam sesuai dengan ketentuannya. Nanti komunikasinya dengan wali kelas tentunya Bapak Ibu ya. Sering terjadi kadang anak tuh bajunya belum di laundry Bu, sehingga akhirnya pakai baju warna apa saja. Atau kadang Bu hilang bajunya, jadi hari Senin pakai pramuka, kadang begitu. Ya ini tetap kita kerjasama bagaimana caranya anak baik yang di rumah maupun yang di pondok tetap bisa memakai seragam sesuai ketentuan. Hari Senin ini baju khas warna biru atau baju taruna anak-anak bilangnya. Hari Selasa ini pakai putih abu-abu. Kemudian hari Rabu dan Kamis atasannya batik, bawahnya abu-abu. Hari Jumat dan Sabtu ini pakai pramuka lengkap. Kemudian untuk sepatu kita seragamkan sepatunya warna hitam dan kaos kaki warna putih. Jadi punten nanti kalau misalnya sudah diperingatkan anaknya masih pakai sepatu merah, sepatu putih, sepatu biru, ya nanti diamankan oleh kesiswaan, jangan muring-muring Bapak Ibunya ya. Jadi dari awal kita udah sampaikan sepatu warna hitam. Kemudian untuk laki-laki, ini celana wajib di atas mata kaki, rambut rapih, depan tidak menyentuh alis, yang belakang tidak menyentuh kerah, samping tidak menyentuh telinga. Ini jika ada penertiban dan ternyata anaknya tidak sesuai dengan ketentuan, mohon support dan kerjasamanya untuk tadi ya bisa menerima jika ada penertiban, misalnya dirapikan rambutnya atau dipotong celananya, Bapak Ibu
Mohon keikhlasannya, keriduannya. Kemudian untuk masuk SMA tahun pelajaran ini masuk jam 13, selesai jam 17, kita ke bagian sesi siang. Masuk tepat waktu, bagi yang terlambat ini tidak diizinkan untuk ikut pembelajaran. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah ataupun nanti yang mendapat laporan, ya anaknya kok nggak sekolah kenapa? Karena terlambat. Itu nanti kita sudah sepakati bersama bahwa masuk harus tepat waktu, bagi yang terlambat itu tidak diizinkan untuk ikut pembelajaran. Mudah-mudahan bisa menjadi efek jera bagi anak tersebut sehingga besoknya bisa masuk tepat waktu. Dan bagi yang alfa, 1 bulan lebih dari 3 kali akan dilakukan pemanggilan orang tua. Bagi yang jauh tentu akan ada komunikasi. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, baik yang anaknya tinggal di rumah maupun anaknya tinggal di pondok. Oke, saya sudah sampai di bagian akhir nih, tadi sudah disampaikan juga kepala sekolah kita Bapak Agus Purwanto. Bapak tuanya baru bergabung, jangan sampai tidak tahu ya, tidak kenal nanti tidak sayang. Ini kepala sekolah kita Bapak Agus Purwanto yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian Pak Agus dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama saya, Nurliana SSI, bagian kurikulum. Kemudian yang kedua Ibu Erna Setianingrum sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang saat ini menjabat sebagai PLT selama Pak Agus cuti. Ini mungkin yang akan lebih banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu kesiswaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sarana prasarana ini Bapak Suprapto, ini juga sekaligus sebagai guru BK di kelas 10. Dan yang keempat ada Bapak Humas kita, Bapak M. Nur Hozin yang saat ini menjadi MC acara ini. Di antara kami berempat ini yang lebih banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu mungkin nanti kesiswaan dan humas. Insya Allah cukup dari saya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Jika ada hal yang kurang dimengerti nanti silahkan di sesi tanya jawab. Mohon maaf akan segala kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan dari Ibu Nurliana, saya cukup mendengarkan sangat lengkap Ibu. Disyukuri alhamdulillah jazakillahu khairan. Baik Bapak dan Ibu-ibu dan juga calon siswa-siswi, begitu menariknya yang dipaparkan oleh Bu Nurliana. Bahkan sasaran profil pelajar Pancasila itu sangat kental sekali. Ini yang tidak didapatkan di sekolah lain. Makanya ini bisa menjadi bagian plus bila mana Bapak Ibu menitipkan pendidikan di SMA Budi Mulya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke materi terkait program yang ada di Pondok Pesantren Sumber Barokah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fauzan. Kepada Pak Fauzan, kami persilahkan. Waktu sampai pukul 20.30. Maaf, 35. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya adalah salah satu guru Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang. Di sini insya Allah saya akan memaparkan terkait materi yang ada di pondok. Sebentar. Ya, cukup Mas. Oke, cukup. Oke. Ini untuk agenda sekolah dan pondok. Untuk kedatangan siswa-siswi, insya Allah tanggal 8 sampai 9 yaitu bertepatan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian
di hari Senin sampai Selasanya, hari Senin sampai Jumatnya, ini kegiatannya pengenalan lingkungan pondok. Ya. Jadi setelah datang, mengurus biodata dan sebagainya, kemudian melanjutkan pengenalan kegiatan pondok, lingkungan, baik kelas ngajinya, kemudian tempat sholatnya, kamarnya, tempat olahraganya, tempat nyucinya, jemur bajunya, tempat tidurnya. Nah, semuanya dikenalkan di hari Senin sampai Jumat. Kemudian di tanggal 15-nya, di hari Sabtu, ini pertama kalinya siswa-siswi mengaji. Ya. Ini tanpa terkecuali semuanya akan masuk ke kelas dasar. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya sebelumnya pernah mondok, ya, dan sudah kelas lambatan maupun cepatan atau mau kesaringan, ketika nanti awal masuk maka tetap masuk kelas dasar terlebih dahulu. Adapun ingin melanjutkan ke kelas berikutnya, itu bisa setelah seminggu atau 2 minggu pengenalan di kelas dasar. Insya Allah jelas ya, karena tentunya setiap pondok punya programnya masing-masing. Jadi semua pondok itu sama, sudah dapat kurikulum dari pusat, yang mana kelas dan peraturan kenaikannya itu disamakan oleh pusat. Akan tetapi ini biasanya ada perbedaan antara pondok satu dan lainnya terkait ketertiban kenaikannya. Contoh, di pondok sebelumnya pengecekan materinya hanya sebatas selewat. Nah, di pondok yang berikutnya ini sangat ketat pengecekan materinya, sehingga ada beberapa yang harus diisi kembali atau ada beberapa yang harus mengulang kembali. Mungkin di pondok sebelumnya ketika pengecekan materi naik kelas, ini lolos. Oh, ini lolos nih, bisa langsung naik kelas karena tuntas. Disaksikan seperti itu. Waktu datang ke pondok berikutnya, ternyata waktu dicek ulang, oh ini ada yang bolong, selembar, 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya. Nah, maka itu menjadi penghambat untuk kenaikan kelasnya. Jadi bukan dari kami menahan, bukan, akan tetapi kami tentunya punya standar dalam kenaikan kelasnya. Itu kemudian di tanggal 17-nya, di hari Senin, ini kegiatan sekolah tahun ajaran 2023 dan 2024 dimulai. Kemudian ada pun berkas yang harus dibawa oleh santri ketika nanti keberangkatan dari rumah ke pondok di tanggal 8 dan juga 9. Yang pertama ini print out biodata siswa, yang kedua print out surat perjanjian siswa, yang ketiga print out surat perjanjian orang tua. Nah, nomor 1, 2, 3 ini itu didapat dari link pendaftaran yang kemarin, sumberbarokah.org. Nah, udah masuk, login kembali, ini rata-rata salah klik ya, karena udah masuk ke linknya malah klik daftar, sehingga nanti akunnya nambah lagi. Nah, yang terjadi yang sudah-sudah seperti itu. Jadi klik login, kemudian memasukkan username dan password yang telah diberikan sebelumnya. Nah, kemudian ke bagian biodata, baru memprint out yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi. Nah, adapun nomor 4 sampai nomor 12 itu disediakan sendiri. Nah, yang nomor 13, surat izin dari orang tua, ini nggak ada di web atau nggak ada di linknya, namun ini di-share di surat edaran. Surat edaran yang paling bawah. Ini berbeda dengan surat perjanjian orang tua. Kalau surat perjanjian orang tua itu menggunakan materai, nah kalau surat izin dari orang tua itu tidak perlu. Adapun lebih jelasnya bisa nanti dilihat di surat edaran yang telah di-share ya. Adapun perlengkapan pribadi yang harus dibawa, perlengkapan sekolahnya tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bu Nurliana. Adapun perlengkapan pondoknya ini mulai dari Al-Quran bacaan yang standar, karena ada Al-Quran bacaan yang tidak standar. Kayak gimana? Yaitu Quran bacaan yang kecil ukurannya, yang bisa disakuin. Ya, itu kan kurang standar. Walaupun sama-sama bisa dibaca, namun itu
mengajarkan tidak keenak dibaca. Jadi menghambat yang harusnya lancar baca. Kadang anak ketika membaca Quran yang kecil itu sambil merem-merem deket-deketin Qurannya. Nah, sehingga Quran yang standar itu yang ukurannya sedang. Adapun cetakannya itu boleh dari manapun, tidak ada ketentuan, namun untuk ukuran sedang ya. Itu Al-Quran bacaan yang standar. Nah, kemudian Al-Quran makna yang standar yaitu Al-Quran makna yang ukurannya sama, sedang, besar ya. Seperti biasanya, seperti pada umumnya. Adapun hadis himpunannya ini ada 4 jilid. Dan beberapa hadis tambahan seperti kitab nikah, kitab tolak, dan juga dalil-dalil 30 poin. Nah, yang nanti ada disediakan di koperasi kitab yang terletak di pondok. Kemudian membawa alat tulis seperti pulpen, pensil, tipek, dan lain sebagainya, penunjang kelancaran untuk menerima pemangkulan, dan membawa buku tulis. Nah, buku tulis ini bertujuan untuk menulis nasihat dan juga menulis hafalan-hafalan kaitannya hafalan bacaan sholat dan lain sebagainya. Nah, adapun pembeliannya, jadi ketika bapak atau ibu dalam mencari perlengkapan pondok ini kesulitan, maka ketika nanti datang ke pondok ini bisa dibeli di pondok semuanya. Baik Quran bacaan, Quran makna, hadis himpunan, alat tulis semuanya sudah ada di pondok. Jadi bisa belinya di pondok apabila kesulitan mencarinya. Namun apabila memang dari rumah sudah isi, mas saya sudah isi Al-Quran maknanya atau himpunannya sudah isi sekian-sekian, boleh dibawa nggak? Boleh. Ya, melanjutkan Quran ini di rumah boleh. Akan tetapi kami guru-guru menganjurkan alangkah lebih baiknya untuk yang belum hatam banyak ya, ini alangkah baiknya mengulang saja karena biasanya ada beberapa tulisan yang sudah itu yang pertama tidak terbaca, kemudian keterangan yang kurang lengkap, dan juga tulisan yang warna-warni. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi tidak sesuai standar pusat. Nah, maka nanti untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang menghendaki membeli Al-Quran atau perlengkapan pondok lainnya bisa datang ke pondok dan membelinya di pondok koperasi kitab lebih tepatnya. Nah, adapun perlengkapan pribadi santri yang harus dibawa mulai dari perlengkapan mandi dan perlengkapan nyuci ya. Perlengkapan mandi ini ada sabun mandi, sampo, pasta gigi, sikat gigi, handuk, tempat sabun dan lain sebagainya. Mungkin anaknya yang suka perawatan setelah mandi ya, monggo bisa dibawa juga perawatannya. Ya mungkin pakai skincare setelah mandi atau sebelumnya. Silakan bisa dibawa. Kemudian perlengkapan nyuci. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang memang anaknya ingin mandiri nyuci. Jadi dan harapannya ini ya bisa nyuci sendiri gitu kan. Jadi tujuannya ada nyuci ini ketika nanti setelah lulus dari pondok, harapannya siswa-siswi ini ketika tugas bisa nyuci sendiri, bisa jemur sendiri, ngelipetin baju sendiri, nyetrika sendiri. Harapannya seperti itu. Beda halnya dengan orang yang laundry. Yang taruh, terima jadi, pakai. Nah, beda. Namun kami tidak menyalahkan apabila anaknya untuk melondrikan pakaiannya, itu tidak disalahkan juga. Ya, kembali ke masing-masing. Adapun tujuan dari nyuci ini ya supaya terbentuknya kemandirian ya. Adapun perlengkapannya deterjen, sikat cuci, ember, hanger. Ya. Nah, ini alat-alat semua ini kalau memang kesulitan membawanya di jalan, mungkin kebanyakan nih yang dibawa, bisa membeli di tempat ya. Nanti di pondok ada yang menyediakan untuk menjual. Untuk perlengkapan tidurnya, ini membawa bantal dan juga selimut. Untuk kasurnya sudah ada, sudah disediakan. Kasur seperti matras itu. Untuk bantal dan selimutnya itu dibawa pribadi. Untuk lebih jelasnya ada di surat edaran yang telah di-share. Nah, untuk perlengkapan pakaian harian santri, untuk santri laki-laki
Ini berbaju kemeja atau koko. Nah, ini digunakan untuk sholat, kegiatan pengajian, apel, dan lain sebagainya. Baju kemeja atau koko ya. Kemudian baju kaos. Boleh membawa baju kaos, tapi dengan persyaratan tidak mengandung logo-logo terlarang. Contohnya satanis, zionis, dan sebagainya. Jadi kaos-kaosnya tuh nyeleneh. Kaosnya bagus, cuman sablonnya nyeleneh, gambarnya nyeleneh. Itu nggak boleh. Adapun kaos-kaos angkatan, kaos biasa berbrand dan lain sebagainya, dipersilahkan. Nah, ini kemudian celana panjang. Celana panjang ini untuk kegiatan sholat, pengajian, apel. Nah, ini diusahakan dari celana bahan ya. Tidak ngepres, tidak baggy, tidak pensil, dan tentunya harus di atas mata kaki. Ini yang sudah-sudah banyak yang bawa celananya dari rumah ini karena mungkin mahal, sehingga bawaan dari tokonya melembreh melebihi mata kaki, sehingga sayang. Anaknya ini sayang terhadap celananya, padahal ngelembreh. Jadi lebih sayang celananya daripada ketentuan Allah Rasul. Sudah jelaskan masfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki maka di dalam neraka. Tentunya ya celananya di atas mata kaki. Dan tidak boleh yang berkaret ya. Karena pakaian berkaret, celana yang berkaret atau bisa dikatakan jogger, itu sifatnya subhat. 50-50 antara lembreh atau enggak. Nah, ini upayanya orang-orang Yahudi Nasrani untuk menjatuhkan orang Islam. Oh, kok bisa? Jadi dari celana yang karet itu mungkin ketika baru masih kenceng, masih di atas mata kaki. Tapi kan lama-kelamaan ini akan turun-turun dan menutupi mata kaki. Sehingga orang-orang Islam yang memakai celana seperti itu terjerumus. Nah, ini harapannya bisa paham terutama dari pakaiannya ya. Karena ketika seseorang sholat tapi celananya melembreh atau sarungnya ngelembreh, ya maka sholatnya tidak diterima. Padahal sholat itu adalah amalan paling penting dan amalan yang pertama kali dihisab. Sholatnya aja seperti itu, apalagi amalan yang lain. Kemudian pakaian dan perlengkapan olahraga seperti celana training panjang, sepatu bola, sepatu olahraga, dan lain sebagainya. Ini buat bapak ibu yang punya anak super aktif, punya prestasi di bidang bola, futsal, takraw, voli, silat, dan lain sebagainya. Silakan dibawa alat-alat penunjangnya. Ya, seperti tadi sepatu bola, sepatu futsal, sepatu joggingnya mungkin, skipping boleh dibawa, atau alat-alat yang lainnya. Intinya yang tidak melanggar aturan penuh. Kemudian yang dibawa sarung, kemeja putih, dan celana panjang berbahan warna hitam, kopiah atau peci, atau songkok warna dan bermotif bebas. Dan membawa underwear atau pakaian dalam. Ini tadi untuk santri laki-laki. Nah, sekarang untuk santri perempuan. Nah, baju yang dibawa yaitu baju panjang. Nah, ini baju panjang untuk kegiatan pengajian dan apel. Dengan ketentuan panjang menutupi minimal setengah paha. Jadi panjangnya baju setengah paha. Lengan menutupi pergelangan tangan. Longgar, tidak ketat dan tidak transparan. Serta tidak berbahan jersey. Contoh berbahan jersey itu yang sekarang lagi terkenal bahannya emboss. Nah, adapun model itu tidak harus kemeja, namun apabila kemeja lebih baik. Itu untuk perihal baju. Nah, kemudian rok panjang yang harus dibawa untuk kegiatan sholat, pengajian dan juga apel. Ini wajib pakai rok. Dengan ketentuan panjang menutupi kedua mata kaki, longgar, tidak ketat dan span atau span. Masih lama waktunya. Kemudian membawa celana panjang dengan bahan kulot, kerudung segi 4 untuk kegiatan pengajian dan apel, kerudung segi 4 berwarna putih dan hitam untuk kegiatan sekolah dan acara lainnya, kerudung bergo abaya minimal 2 buah. Ini untuk abaya
diusahakan ya lebih dari 2 ya. Ini minimal 2 karena ya aturan dari Bapak Imam supaya menggandakan alat ibadah. Insya Allah ya nggak rugi juga bawa abaya banyak-banyak karena ya kita menetap di pondok. Kemudian membawa dalaman kerudung, baju kemeja panjang berwarna putih, rok panjang berwarna hitam, perlengkapan olahraga seperti celana, training baju, kaos panjang dan sebagainya, pembalut dan pakaian dalam. Nah, itu perihal apa-apa yang harus dibawa ke pondok. Ini sekarang saya akan menjelaskan kurikulum Pondok Pesantren Sumber Barokah. Ini ada 3 kelas, dari mulai kelas dasar atau kelas pegon bacaan, ya. Untuk materi pokoknya bacaan Al-Quran ini dari juz 29 sampai 30. Ini bisa mengikuti kegiatan. Nah, kemudian ada kelas lambatan dan ada kelas cepatan. Jadi ada 3 kelas. Itu secara umum. Namun karena Bapak Ibu memasukkan anaknya di KBM SMA, di KBM SMA ini kelas dibagi menjadi 5. Jadi untuk yang pertama kelas dasar. Nah, nanti ini kelas lambatan dipecah lagi menjadi 2. Lambatan 1 dan lambatan 2. Dan untuk cepatannya juga nanti dipecah lagi menjadi 2. Cepatan 1 dan cepatan 2. Sama materinya, sama kurikulumnya seperti ini, hanya saja dibagi 2 supaya tidak kebanyakan dan tidak lama perputarannya. Ini juga penunjang, jadi perpecahan kelas ini atau penyapihan kelas ini itu penunjang anak-anak dalam cepat menjadi seorang mubalik-mubaligot. Karena dengan putaran yang cepat, ini anak-anak bisa cepat jadi mubalik-mubaligot. Nah, kemudian ini adalah rundown acara atau rutinitas santri, ya. Mungkin bisa di screenshot. Jelas ya gambarnya? Halo? Ini gambarnya nanti kita jelas ya? Share aja. Oh, share Mas aja, Fauzan boleh. Ya, materinya ya, di share aja nanti. Oke, untuk rutinitas santri akan sedikit saya jelaskan. Dari mulai jam 2 malam sampai jam 3, ini agendanya apel malam, sholat malam, kemudian dilanjut doa malam. Nah, ini mungkin buat anak-anaknya Bapak Ibu yang di rumahnya jarang sholat malam atau nggak pernah sholat malam. Mungkin nanti ketika datang ke pondok ada pemberlakuan seperti ini. Tujuannya melatih anak-anaknya untuk bisa bangun malam. Karena ketika bangun malam, Allah itu langsung turun ke langit dunia atau langit yang pertama, kemudian mengabulkan apa-apa yang dimintakan oleh hambanya. Kemudian jam 3 sampai jam 4.30, 4.15 itu menyesuaikan. Nah, sekarang azannya itu sampai 4.30 sampai azan subuh, ini dilanjut istirahat lagi. Kemudian jam 4.30 sampai jam 5 dilanjut sholat subuh, persiapan untuk ngaji. Nah, jam 5 sampai jam 6 itu KBM pondok atau ngaji subuh namanya. Nah, kemudian jam 6 sampai jam 7 ini kegiatannya bersih-bersih, mandi, dan juga sarapan. Nah, mungkin buat buat Bapak Ibu yang anak-anaknya di rumahnya jarang bersih-bersih, mulai dari nyapu halaman atau ngepel dan lain sebagainya. Ini ketika di pondok nanti ada pembiasaan seperti ini. Jadi mungkin kadang ada anak yang wah capek di pondok gini, banyak kegiatan ini. Nah, harap dimaklumi karena ini adalah sebagai gemblengan anaknya untuk bisa mandiri. Oke. Nah, kemudian jam 7 sampai jam 8 ini persiapan mengikuti KBM. 2 menit lagi Mas Fauzan ya. Baik. Mengikuti KBM pondok, kemudian sampai jam 8 sampai setengah 10 itu KBM pondok. Istirahat di setengah 10 sampai jam 10. Kemudian dilanjut lagi jam 10 sampai jam 11. Ini ngaji lagi, ya. Jadi ngaji itu ada
pagi 1 dan pagi 2. Nah, jam 11 sampai jam 12 ya itu istirahat, digunakan untuk mandi, makan, persiapan sholat zuhur dan persiapan sekolah, karena nanti buat anak-anak SMA ini sekolahnya siang ya. Nah, sekolahnya siang. Yang awalnya sekolah pagi dirubah menjadi siang. Itu berlaku 2 tahun sekali. Begitu ya, Pak Kozid. Ya, Kemudian, betul. betul ya. Dilanjut, sholat zuhur berjamaah, istirahat siang, KBM, kalau di sini KBM Pondok, berarti yang SMA kegiatannya sekolah ya. Jadi dari jam setelah sholat zuhur sampai jam 5 nanti, itu agendanya sekolah. Begitu Bu Nurliana? Sampai jam 5 ya? Atau setengah 5? Mengikuti kegiatan Sampai jam sekolah. 5. Sampai jam 5. Nah, Jam 5 sampai jam 5, Mas. siap. Nah, jadi setelah sholat zuhur sampai jam 5 sore, itu kegiatannya anak-anak sekolah. Setelah jam 5 pulang ke pondoknya, persiapan makan sore atau makan malam, kemudian mandi, persiapan untuk sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib ini ada nasihat pada maghrib. Setelah nasihat pada maghrib, kemudian dilanjut sholat isya. Setelah sholat isya, dilanjut lagi ngaji malam. Setelah ngaji malam, persiapan anak-anak istirahat, prepare sampai jam setengah 11. Nah, jam 11 harus sudah tidur. Kemudian persiapan lagi untuk bangun malam. Begitu seterusnya. Nah, mungkin itu untuk rutinitas kegiatan pondoknya. Adapun aturannya itu yang sudah saya share. Nah, garis besarnya di dalam aturan mungkin saya menegaskan ketika Bapak Ibu mengantarkan anaknya ke pondok, tidak boleh membawa alat elektronik ya. Mungkin ya ketika di perjalanan boleh, ketika nanti anaknya sudah ditinggal, ini jangan dititipin ke anaknya, dibawa lagi. Karena tentunya alat elektronik sebagai penghambat ya, untuk anaknya dalam fokus menjadi seorang baligot. Mungkin itu aja. Adapun contoh alat elektroniknya mungkin laptop, MP3, handphone tentunya, dan lain sebagainya. Yang sifatnya lahan ya, tidak berkaitan dengan kegiatan pondok. Mungkin itu aja dari saya. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke host. Jazakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mas Fauzan atau Pak Fauzan sudah banyak sekali menyampaikan terkait yang kaitannya berada di dalam Pondok Pesantren Sumber Barokah. Insya Allah nanti tadi saya buka chat secara umum sudah ada yang minta request materinya, nanti minta di-share dari Bu Nur maupun dari Mas Fauzan atau Pak Fauzan. Bisa menjadi salah satu bekal atau pengingat Bapak Ibu sebelum atau mungkin setelah meninggalkan anaknya di pondok. Gitu. Sehingga bisa menghindari dari berbagai hal yang memang sudah menjadi ketentuan itu dilarang. Gitu. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem pembayaran yang diberlakukan di SMA Budi Mulya, yaitu via IDN, yang akan disampaikan oleh Ibu Nurbaiti. Waktu kurang lebih sampai pukul 21.00. Waktu dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Huzin. Suara saya kedengaran? Amin. Kedengaran Bu. Ya, terdengar. Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Insyaallah langsung saja ya, karena waktu sudah semakin malam.
Di sesi ini saya akan menyampaikan perihal pembiayaan sekolah. Izin share screen ya. Terlihat? Ya, kelihatan. Ini perkenalkan dulu sebelumnya. Nama saya Marata Nubaiti. Saya di SMA Budi Mulya ini sebagai admin SMA Budi Mulya. Di sini ada kontak saya. Insya Allah ke depannya Bapak Ibu itu akan bisa menerima informasi mengenai pembiayaan sekolah itu yang akan nanti saya kirimkan melalui dengan kontak ini. Silakan disimpan karena nanti akan selalu berkomunikasi dengan saya setiap bulannya, insya Allah. Di sini ada SMA Budi Mulya dengan infra digital. Apa itu hubungannya SMA Budi Mulya dengan infra digital? Ternyata SMA Budi Mulya itu sudah melakukan kerjasama dengan jaringan IDN atau infra digital sejak tahun 2019. Jadi sudah kurang lebih 4 tahun ya bekerja sama dengan jaringan IDN atau infra digital. Zoom meeting. Nah, apa itu infra digital? Apa itu jaringan IDN? Jaringan IDN merupakan komunitas yang menjembatani institusi pendidikan dan payment point untuk digitalisasi keuangan menuju inklusi keuangan. Kemudian nanti biaya sekolah per bulannya itu akan muncul di sistem jaringan IDN per tanggal 25 bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk kelas 10 ini kan SPP Juli dan Agustus itu sudah masuk dengan biaya PPDB ya, sudah masuk. Maka nanti kelas 10 ini mulai SPP-nya itu SPP bulan September. Nah, SPP bulan September itu akan muncul di sistem per tanggal 25 bulan Agustus. Itu nanti akan diinformasikan oleh saya, admin sekolah itu di awal bulan. Jadi mulai dari Januari, mulai dari September tanggal 1 sampai tanggal 10 itu nanti akan saya japri setiap orang tua siswa. Nanti di situ juga nanti akan diberikan juga link atas nama siswa tersebut. Nanti pembayarannya, keuntungan menggunakan jaringan IDN diantaranya bisa melakukan pembayaran biaya sekolah di mana saja, tidak harus ke sekolah langsung, dan kapan saja secara online. Gitu, bisa pagi hari atau siang hari atau malam hari, tidak harus menunggu waktu sekolah dibuka. Kemudian dengan jaringan IDN itu juga monitoring transaksi bisa secara real time atau kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, jaringan IDN itu sistem pembayarannya untuk pendidikan sudah berlisensi BI ya, jadi sudah insya Allah sudah legal. Nah di sini tadi kan di awal saya jelaskan bahwa nanti tiap bulannya itu akan ada informasi mengingatkan perihal pembayaran. Ini salah satu contohnya. Nanti di sini ada link. Nah di link itu tinggal nanti diklik saja Bapak Ibu. Diklik, ini contoh tagihan yang muncul. Nah, di sini ada lihat cara bayar. Tinggal diklik aja lihat cara bayarnya. Nanti ada petunjuk-petunjuknya di situ untuk bagaimana cara pembayarannya lewat mana saja gitu. Kemudian kalau ini contoh tampilan lunas bayaran. Jadi kalau misalnya bayarannya sudah lunas, tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya dititipkan kepada anaknya kan ini udah dibayarkan apa belum ya sama anaknya, takutnya anaknya lupa, takutnya ada salah komunikasi apa gitu. Tapi kalau lewat ini Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembayaran di rumah, di kantor atau di perjalanan bisa langsung tagihannya itu sudah terlihat lunas, sudah Bapak Ibu dapatkan. Ini merchant yang bekerja sama dengan IDN. Di sini bisa Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui Indomaret ataupun Alfamaret, bisa juga lewat bank. Di situ ada Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, atau bisa online, misalnya sambil belanja di Shopee. Sebetulnya Shopee sudah ada, cuma ini saya lupa simpan, ketinggalan. Di Shopee sudah ada.
link aja atau Blibli, Gojek, bisa juga melakukan di Tokopedia. Jadi bisa di mana saja, kapan saja, waktunya tidak harus menunggu sekolah buka ataupun Bapak Ibu harus ke sekolah langsung melakukan pembayaran, tidak harus seperti itu. Bisa secara online dan buktinya bisa langsung diterima. Ini salah satu cara pembayaran yang saya pilih di sini Indomaret. Nanti kalau untuk Indomaret di sini ada datang ke Indomaret, kemudian ke kasir berkata ingin melakukan payment point. Nanti di situ sebutkan nama sekolah, sebutkan NIS siswanya. Itu. Nanti NIS siswanya itu ada saya kirim di informasi yang nanti setiap bulannya saya japri kepada orang tua siswa. Ada nanti setelah itu validasi, kemudian melakukan pembayaran. Ini salah satu buktinya. Jadi buktinya bisa langsung diterima oleh Bapak Ibu. Insya Allah sekian. Jazakumullah khairan. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, insya Allah di sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab ya Bu Nur ya? Ada Bu. Nah ya, insya Allah cukup sekian Ya, dari saya. silakan ada. Jazakumullah khairan. Waktu saya kembalikan pada Bapak Nur Fauzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kepada Ibu Nurbaiti. Baik Bapak Ibu, ada 3 materi. Sebetulnya penyampainya 3, tapi cakupannya cukup luas, ya Bapak Ibu. Kami akan membuka sesi tanya jawab, tapi mohon maaf Bapak Ibu, mengingat waktu juga sangat terbatas. Jadi kami kurang lebih akan membuka 2 sesi tanya jawab saja. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang memang keinginan ingin tanya jawab tapi tidak tertampung, insya Allah akan kami siapkan bisa lewat call center yang sudah ada di grup. Itu Bapak Ibu bisa ditanyakan terkait perihal yang ingin diketahui. Baik, kita buka sesi pertama untuk 1 orang penanya. Dipersilahkan, bisa raise hand. Assalamualaikum, saya mau tanya Pak. Oh, waalaikumsalam. Ibu sebutkan nama, wali dari siapa, asal dari mana Ibu? Ya, saya Yuni Endarwati, ibu dari Agni Bilhisti Anastasia dari Bekasi Barat. Ya, Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Pak. Saya mau tanya bab perizinan, Pak. Perizinan siswa SMA di sekolah dan di pondok. Tadi belum sempat dijelaskan sepertinya. Maksudnya gini, misalnya misalnya ada keperluan yang sekiranya mendesak gitu, boleh tidak gitu minta izin untuk pulang sehari atau 2 hari gitu ketika KBM, ketika nanti sudah masuk gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, baik Ibu. Amin. Kami tampung dulu Bu Ge. Ya. Oke, kami tampung dulu. Baik, kita buka lagi pertanyaan yang kedua. Monggo silahkan Bapak Ibu. Kayaknya 3, 2, 1 nggak ada ini. Insyaallah sudah paham dan jelas. Memang ini yang tadi belum tersampaikan. Ya. Ini mohon maaf, kami minta Ibu Erna ini selaku waka kesiswaan. Beliau memang yang punya kepentingan di bagian perizinan. Monggo Bu Erna. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Sudah diingatkan tentang perizinan pulang. Yang boleh izin pulang adalah karena sakit. Sudah di pondok, sudah masuk UKP, ternyata harus ada tindak lanjut. Sudah misalkan dibawa di rumah sakit, harus dibawa pulang. Nah itu silahkan bawa pulang oleh orang tuanya. Terus yang menikah, kakak kandung, 1 kakak, 1 keluarga, kakaknya menikah dengan menunjukkan surat undangan dan kartu kakaknya. Alurnya adalah Bapak Ibu menelpon, menghubungi wali kelasnya. Ya, tadi yang disebutkan Bu Nurliana kan wajib menyimpan nomor wali kelasnya. Jadi siapa yang
paling awal ditemui adalah wali kelasnya. Sebutkan kepentingannya apa, mau pulangnya karena apa. Gitu. Kalau masalah cap 3 jari atau apa, kita biasanya ada khusus karena liburnya biasanya kita berbeda gitu ya. Itu yang urgent 2 tadi ya. Karena adiknya sunat, undangannya dan kartu keluarganya ditunjukkan. Konfirmasi 2 hari sebelumnya, tidak tiba-tiba langsung dijemput. Jangan sampai Bapak Ibu sudah datang ke pondok, saya mau tidak mau anak saya harus diizinkan. Itu namanya nodong ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ke sekolah, bisa langsung diurus oleh anak yang bersangkutan. Dengan catatan tadi Bapak dan Ibu sudah menghubungi wali kelasnya. Nah, setelah menghubungi wali kelasnya akan cek ke bagian admin, ke bagian Ibu Betty tadi, apakah administrasi sudah dibayarkan atau sudah lunas, atau di SPP bulan berjalan tersebut sudah bayar atau belum. Setelah dicek, baru ke BP. Nah, dari BP lah yang mengeluarkan surat perizinan pulangnya. Biasanya untuk kakaknya menikah di Pulau Jawa, di dalam Jawa itu hanya dapat izin 3 hari. Bu, karena luar Jawa perjalanan jauh, biasanya kita toleransi 1 minggu, tidak bisa lebih dari itu. Jadi Bapak Ibu yang mau izin pulang, karena tadi kalau sakit kita tidak bisa menentukan harinya, sakit itu disesuaikan dengan surat izin dokternya. Karena itu yang bisa mengetahui seberapa parah sakitnya itu adalah dokter. Jadi kalau pulang langsung prosedurnya cepat, bisa kalau sakit langsung dari pihak pondok, Bu ini udah ditangani di pondok tapi parah harus segera bawa pulang orang tuanya. Kami langsung persilahkan dari sekolah langsung mempersilahkan dengan catatan ketika kembali ke pondok, kembali ke sekolah bawa surat keterangan dokter. Ya, kalau acara keluarga hanya tadi diperbolehkan 2 ya, kakaknya menikah atau adiknya sunat dengan menunjukkan undangan dan kakaknya. Begitu prosedurnya ya Bu. Yang pertama adalah hubungi wali kelasnya, yang kedua nanti guru BP-nya. Wali kelas akan cek ke bagian administrasi. Begitu nanti dari kesiswaan sekolah konfirmasi ke kesiswaan pondok. Begitu Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi atau yang kurang jelas? Ya, alhamdulillah jazakillahu khairan. Bu Erna sudah memberikan jawaban penjelasan cukup lumayan. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu terkait perizinan? Tadi Ibu yang bertanya sudah jelas? Cukup ya, Bu? Insya Allah sudah jelas ya. Alhamdulillah ya, Bu. Amin. Jazakumullah khairan, lancar barokah Bapak Ibu. Amin. Tadi disampaikan Bu Erna, memang ada 2 hal yang terkait Bapak Ibu nggih. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena memang ada urgensi di satu kakak atau adik itu menikah atau sunatan. Atau mohon maaf Bapak Ibu ya, barangkali orang tuanya gitu atau ibu atau bapaknya menikah itu juga boleh, nggih. Tapi mohon maaf, insya Allah tidak ada. Begitu Bapak Ibu, insya Allah pertemuan kita malam hari ini sudah cukup panjang dan sudah banyak sekali materi yang sudah disampaikan terkait hal-hal yang chat nanti. Ada yang nanya tuh Pak. Oh, coba mohon izin saya buka dulu chatnya nggih. Bu Pak, kalau makannya bawa apa aja? Maksudnya peralatan makan Bapak Ibu. Insya Allah dari pondok sudah disiapkan Bapak Ibu kalau peralatan. Kalau peralatan dari pondok sudah disiapkan. Iya, sudah dipersiapkan. Sudah. Jazakallahu Mas Fauzan sudah dipersiapkan. Jadi hanya yang disampaikan Mas Fauzan tadi yang Ibu Bapak perlu persiapkan dari rumah. Itu pun kalau bisa, kalau tidak bisa juga di lingkungan pondok sekitarnya juga Ibu bisa membeli saat itu juga. Baik, Bapak Ibu, kiranya cukup. Izin, ada yang nanya pembayaran. Ada yang lagi. Oke, pembayaran pondok dan sekolah apakah sama? Oh, di Q&A. Oke. Ya. Q&A. Ya. Oke, saya buka dulu nih. Saya Q&A-nya kosong malahan, Bu.
Ya, bisa langsung dijawab aja mungkin Pak. Jadi untuk Monggo. Ya, jadi untuk pembayaran di SMA itu kalau di sekolah jalurnya hanya satu via IDN tadi, komunikasi konfirmasinya ke Mbak Betty atau Bu Nurbaiti tadi. Jadi kalau di sekolah hanya satu pintu melalui IDN atau rekening sekolah, konfirmasinya nanti ke Bu Nurbaiti. Gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau di pondok ada admin pondok tersendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu memang sistem pembayarannya beda dompetnya Bapak Ibu. Nggak sama. Kemudian tadi ada yang tanya kalau apa ini? Seandainya minta izin karena ada musibah. Kalau ada musibah insya Allah di sekolah juga tidak memberatkan ya Bapak Ibu. Yang jelas pintu komunikasi kalau untuk perizinan berhubungan dengan sekolah dan anaknya itu adalah ke wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah repot-repot cari kepala sekolahnya atau nomor Bu Erna. Yang pertama dicari ada wali kelasnya. Nanti wali kelas yang tuntun Bapak Ibu. Itu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Izin Itu jawab Bu. yang ini. Ya, monggo Mas Fauzan. Oh iya, untuk monggo. siswa-siswi. Nah, ini untuk siswinya tidurnya ada asramanya sendiri, jadi di kamar masing-masing dan sudah dikasih alas berupa matras setebal 5 cm insya Allah. Nah, yang asranya atau yang laki-lakinya ini SMA tidurnya di masjid. Nah, tidur di masjid ini kalau aturan terbarunya kan sebelumnya boleh membawa alat tidurnya atau matrasnya ke masjid. Namun ini peraturan barunya tidak boleh sehingga laki-laki yang tidur di masjid itu menggunakan selimutnya atau balmutnya biasanya. Dipakai balmutnya sendiri, tidur di situ. Sampai jam 2 dioprak dan bangun pindah dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian menambahkan Pak, ini untuk nanti kedatangan. Setelah datang ke pondok nanti buat ibu-ibu atau bapak-bapak setelah membawa berkas itu langsung ke pos-posnya masing-masing, ada SMA, SMK, SMP. Nah, yang SMA ya ke SMA, SMP ke SMP, berikut juga SMK. Nah, kemudian yang daftar ekstrakurikuler terkait tahfidz dan PBI ini tadi terlupakan. Ini langsung ke standnya. Jadi nanti ada dibuat stand tahfidz sendiri, ada. Nah, PBI sendiri ada standnya. Langsung mendaftarkan dirinya masing-masing. Oke, mungkin itu aja. Boleh jazakumullah. Satu lagi Mas Fauzan, terkait tamu pengantaran tanggal 89 apakah disediakan penginapan? Untuk penginapan insya Allah bisa, namun sifatnya tidak bisa bersekeluarga. Jadi nggak bisa nyewa satu keluarga, bukan nyewa maaf, menginap satu keluarga di satu tempat. Jadi buat laki-laki ya laki-laki sendiri kamar tamunya, buat perempuan ada perempuan sendiri. Jadi kan mau bareng ya mungkin ditahan dulu selama 1 hari atau 2 hari. Oh, berarti umum sifatnya ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Oh, gitu ya. Kamar tamu ada gitu ya Mas? Intinya ada kamar tamu. Aman. Cukup ini kayaknya Bu Nur ya, tidak ada pertanyaan lagi nih. Saya cek. Iya, sepertinya sudah Pak. Cukup. Sudah nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairan Bapak Ibu sudah standby sampai di pukul 21:11 WIB. Saya lihat masih ada sekitar 92 titik yang masih standby. Disyukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Baik Bapak Ibu, insya Allah cukup sekian pertemuan Foto kita bersama dulu Pak Ojin. pada malam hari ini. Ibu. Cukup sekian pertemuan kita malam hari ini. Nanti setelah saya tutup akan ada doa penutup dari Bapak Suprapto. Dan setelah doa penutup nanti akan ada sesi foto bersama. Nanti akan dipandu oleh operator tersayang kita Bapak Rido yang sudah membersamai kita dari Jawa Timur. Nanti akan memberikan instruksi kepada kita semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Dari kami apabila memandu membersamai Bapak Ibu dari awal sampai akhir ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukup sekian, akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi doa kami persilahkan kepada Bapak Suprapto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Prapto nggak bisa deh, Pak Hojin. Ada Bu, ada Bu. Ada Bu, sudah gabung ya. Bentar Pak ya. Prapto, Izin, Pak. silakan. Ya, Oh, ini ada, alhamdulillah. baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan amal baik buat kita, pahala buat kita, dan semoga anak-anak kita yang akan bersekolah di SMA Budi Mulia lancar, kerasan, bisa jadi mubarak dan mubalegot, pulang membawa 2 ijazah, baik ijazah sekolah maupun ijazah pondok sebagai mubarak dan mubalegot. Baik, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anji a'immatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma ansur a'immatana wa ansur jama'atana. Allahumma asli a'immatana, Allahumma asli jama'atana, Allahumma barik a'immatana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma najina wa ahlina wa a'immatana wa jama'atana minal qawmi dhalimin wa amalihim. Allahumma rizqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma tufbina fi taysir kulli asr fa taysir ala taysir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna sahadatan fis sabilik, Allahumma rizqna sahadatan fis sabilik, Allahumma rizqna sahadatan fis sabilik. Ya Allah, semoga SMP, SMA, SMK Budi Mulia barokah kanggo jamaah ila yaumil qiyamah. Ya Allah, semoga pondok pesantren Sumber barokah untuk jamaah ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Insya Allah Pak Ridho akan monitor. Bapak Kodim. Oke, siap. Monggo silakan Pak Ridho. Oke, Bapak Ibu dibuka kameranya. Ini ada 4 jendela ya. Jendela saya foto 2 kali dengan instruksi hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu, sekali lagi 1, 2, 3. Jendela kedua lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jendela ketiga. Wow, mulai buka ini jendela ketiga. Kamu ada terus nama? Enggak. Nggak apa-apa, di aja namanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jendela keempat. Oh, nggak ada juga di bawah. Oke. Ya, monggo Bapak Kodim sudah selesai. Jazakallahu khairan Pak Ridho. Bapak Ibu boleh meninggalkan sesi ruangan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah, silakan diles. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin, amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan semuanya. Amin, amin.